Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Oh Bapak Ketua Pimpinan Harian PDM Sukoharjo, Bapak Ketua Majelis dan Lembaga PDM Sukoharjo yang berkenan berlaku, Ibu yang mewakili dari Majelis PKU, Bu Mas Dedi, ini khususon karena piambaan. Kemudian juga pengurus harian pimpinan cabang Muhammadiyah di cabang. Kemarin disebutkan Pak, seperti itu Butaru, Hulu, Tawangsari, Peru, dan ketua majelis dan lembaganya yang satu kali pula. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang lebih membahagiakan lagi ada nikmat iman dan Islam. Semoga senantiasa apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita bersama dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan mendengar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumambah kematang keluarga dan sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita insya Allah sebagai umat Muhammad yang nanti akan bisa berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, walaupun masih kami sadari bahwa komunikasi ini dengan adanya era teknologi kadang-kadang membuat kita kurang menghormati. Contoh saja surat hanya dalam bentuk WA. Tapi kemarin dalam rapat sudah ada usulan supaya tidak sekedar ditulis undangan mengharap kehadiran, tapi ada format resmi surat yang ada kopnya, ada stempelnya, komplit. Ini sudah lumayan ada kemajuan. Namun ketika kami mengupayakan surat-surat itu dikirim kepada cabang secara langsung, ternyata masih sekarang ini banyak kendala. Selain petugas di PDM ini semakin tua dan semakin mundur, dan dia juga sementara komunikasi harus cepat, terkadang waktu memutuskan hal-hal ini dengan apa yang harus kita laksanakan itu butuh waktu yang relatif cepat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang harus kita tangani, baik ini BDN, pengurus harian, dan majelis-majelis setelah lembaga ini sangat. Jadi saya tidak tahu mengapa waktu ini begitu punya-punyakan kegiatan ini. Apakah karena memang banyaknya kebutuhan, apa karena kita ini memang sudah bacok sanggem dengan berbagai keinginan masyarakat, atau memang juga ini memang saatnya Muhammadiyah ini menjadi incaran untuk bisa membawa
kemaslahatan umat. Yang mudah-mudahan betul apa yang mungkin Pak Ihsan Saifuddin ini tidak ada waktu yang luang, kadang-kadang tidur saja ditunggu nih. Nah, masalahnya sudah ditunggu untuk mengisi pengajian di sana. Jadi kadang-kadang kalau boleh itu istirahat di mobil atau di pesawat, tapi yang namanya tidur itu tidak bisa aman. Boleh sih tetap pegel. Tapi alhamdulillah itulah Muhammadiyah senantiasa di dalam gerakannya adalah hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ketika Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Dahlan yang diilhami oleh surah Al-Imran 104 wa taqulu ya khair. Khair ini mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar kamus yang paling cocok khair itu apa-apa. Bisa. Kalau baik itu soleh juga baik, ihsan juga baik, thayyib juga baik, ma'ruf juga baik. Tapi mengapa ini khair? Maka yang bisa kita ambil bahwa khair ini adalah keunggulan. Jadi umat Muhammad yang khair ini adalah memiliki keunggulan. Maka tidak heran ketika sekarang saat ini Muhammadiyah dituduh sebagai sarangnya radikalis. Nah, mungkin hanya karena Mary kata cemburu mengapa Muhammadiyah ini menjadi kelompok yang unggul, karena apa yang dipahami oleh Kiai Dahlan di dalam pendidikan Muhammadiyah ini surah Al-Imran 1:4. Kalau soal kamu lagi merupakan hal yang munkar itu mereka juga mungkin juga melakukan. Tapi ketika Muhammadiyah yang berbuat atau yang melakukan, inilah yang kemudian ada pihak-pihak yang mungkin merasa risih untuk bahasa ini. Oleh karena itu, maka Muhammadiyah inilah kita tidak boleh atau tidak perlu ragu-ragu apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita niatkan, apalagi yang kita amalkan, yang kita perbuat. Ini insyaallah senantiasa menjunjung tinggi agama Islam. Salah satu contoh ketika pendidikan sekarang ini menjadi amal usaha yang bisa membawa kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa. Namun kita juga prihatin ketika ada kebijakan menteri yang kemudian harus dilakukan, namun ada saja yang tidak setuju, tidak akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan sebagainya. Tapi bahwa yang penting Muhammadiyah ini berbuat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pimpinan daerah Muhammadiyah saat ini mencoba untuk melakukan konsultasi dengan melakukan perubahan. Ini sebagai bentuk pendekatan atau silaturahim yang lebih melekat. Karena kalau bapak-bapak kita undang ke daerah atau ke kota Sidoarjo, kadang-kadang ya seperti itu ya, dulu sering kita adakan. Tapi kami mencoba dari BDM ini untuk turun ke cabang-cabang dengan berbagai maksud yang cukup banyak. Karena Muhammadiyah sekarang ini sudah jelas satu-satunya ormas, ini yang mungkin perlu dipahami bersama, di dalam mensikapi perkembangan Indonesia ini memang punya pilihan tersendiri.
maka konsolidasi ini menjadi satu hal yang penting. Walaupun apapun yang nanti kita lakukan, tentu akan melihat sejauh mana hikmah yang bisa kita perkirakan. Paling tidak ada sesuatu yang berharga di balik sebuah bencana atau sebuah kejadian. Namun kami yakin pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo PNI Muktamar yang sekarang ini, kalau dirasa banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, kami yang pertama adalah minta maaf. Yang pertama minta maaf. Namun yang kedua, kami mohon koreksi. Mohon koreksi. Kira-kira bagaimana solusi yang terbaik. Apa-apa yang menjadi persoalan yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah sekarang ini juga mungkin terkait dengan konsolidasi pimpinan. Terus terang kalau kami mengadakan rapat-rapat tentu akan membicarakan hal-hal yang penting. Walaupun sistem di dalam Muhammadiyah ini tidak ada korum, Pak. Jadi ketika Muhammadiyah mengadakan rapat itu tidak ada korum. Korumnya itu misalnya undangan jam 8.30, lalu ada 2 orang. Jadi kita tunggu 1 jam. Itu 1 jam tambah 2 misalnya. Padahal yang diundang itu 15 atau 20. Nah, ketika sudah ditunda 1 jam tambah lagi setengah jam lagi. Nah, ternyata siapapun atau berapapun yang ada itu kemudian menjadi korum. Jadi sesuatu yang bisa memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, karena kalau orang-orang yang tidak mau atau tidak datang, asal sudah memberitahu dan sudah diberitahu, karena memang ada udzur, ada halangan. Kemudian kalau ada keputusan-keputusan, tentu harus mendukung. Kalau nanti harus menunggu kapan lagi, rapat lagi, dan akhirnya sudah beberapa hari pun juga terhalang lagi, tidak bisa hadir, maka keputusan-keputusan rapat itu monggo ya, memang kita ini membutuhkan kepedulian yang sangat besar di dalam menjalankan program kesehatan. Banyak apa yang menjadi program Muhammadiyah ini, dari majelis tarjih, tabligh, pendidikan, PKU, sampai kepada lembaga-lembaga seni budaya, lembaga hikmah, lembaga hukum, HAM, lingkungan hidup, dan semuanya ini adalah dalam rangka Muhammadiyah ini menerjemahkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, maka melalui majelis lembaga inilah Muhammadiyah peduli terhadap kepentingan umat. Kemudian kemarin ada salah satu bukti dari LPB dari Sukoharjo, ada yang berangkat ke Bali dalam rangka evakuasi korban meletusnya Gunung Agung. Tapi apa yang terjadi ketika datang di Bali itu tidak disambut dengan gembira oleh masyarakat sana. Lantas di antara kontingen kita dari Jawa Tengah yang dari Sukoharjo pun juga menanyakan, ada apa sih, kenapa ini kok masyarakat tidak antusias dalam menanggapi kedatangan tim evakuasi untuk membantu para korban. Di
sana itu ada yang mengatakan tahu bahwa label Muhammadiyah itu adalah radikal, teroris, sehingga mereka tidak mau ditolong. Ada satu lagi kelompok LPB yang betul-betul dipulangkan, itu yang dari aksi cepat tanggap ACT. Ini miliknya Salafi barangkali. Saya punya saluran televisinya yang ACT itu. Dia juga menghimpun dana, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Di Rohingya ACTI juga bersama-sama Muhammadiyah di sana. Mereka merehabilitasi ke rumah-rumah warga ya. Tapi bagaimanapun yang penting adalah bagaimana penanganan atau evakuasi korban. Tapi alhamdulillah walaupun dicuekin oleh beberapa pihak, mencari orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Akhirnya dalam menangani korban itu oleh LPB dari Muhammadiyah, FDMC, itu justru merasa betul-betul dilayani dengan baik. Dan dalam menangani administrasi pun juga tertib. Hingga ketika sudah habis waktunya 15 hari di sana, mau pulang aja ditangisi. Jangan pulang mas, jangan pulang. Siapa nanti ya akan menolong saya? Ini adalah satu bukti bahwa di sisi lain ada orang yang tidak suka dengan Muhammadiyah sehingga mengklaim, tapi di sisi lain melihat fakta sedemikian rupa sehingga inilah Muhammadiyah dalam beramal lillah ta'ala dan bisa memberikan manfaat kepada kemanusiaan. Dan ini mudah-mudahan menjadi referensi kita bahwa apapun yang kita hadapi di sekitar kita ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pimpinan Muhammadiyah. Bagaimana memberikan kemanfaatan pada kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ini mudah-mudahan menjadi semangat, spirit di dalam kita memperkuat amal usaha Muhammadiyah. Karena amal usaha Muhammadiyah tidak hanya yang berbentuk PKU atau koperasi atau sekolah saja. Amal usaha yang paling tidak boleh hilang ini adalah tabligh. Tidak ada Muhammadiyah kalau di situ tidak ada pengajian. Nah, ini saya nanti Pak Ihsan yang memberikan penguatan di dalam dakwah. Kalau di situ mengatakan ada papan nama Muhammadiyah, orang yang pengajian jamaah, tidak ada pengajian-pengajian di masjid, tidak ada pengajian di kelompok-kelompok komunitas, ini jangan mengatakan, jangan berani-berani memasang papan nama. Ini adalah amal usaha yang tidak boleh hilang. Gak punya sekolah, gak apa-apa. Gak punya rumah sakit, tidak apa-apa. Tapi kegiatan, karena Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam. Bagaimana bisa menjunjung tinggi Islam kalau tidak kita dakwahkan kepada masyarakat? Karena Islam adalah harus ada amal yang nyata. Bentuk daripada iman adalah setelah diucapkan, setelah ditanamkan dalam hati, harus ditunjukkan di dalam amalannya, diarahkan. Sehingga harus kita tunjukkan prestasi ketika Muhammadiyah ini ingin menerjemahkan Islam rahmatan lil alamin. Lewat apa saja, di kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok perekonomian, kelompok-kelompok belajar, pengajian, dan sebagainya. Maka inilah pentingnya semangat Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai sekarang hampir 105 lebih. Mengapa masih memiliki eksistensi yang kuat?
Memang ini seperti apa yang diceritakan oleh Kiai Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah. Kalau hanya mendirikan organisasi, diberi nama Dahlaniyah misalnya, mungkin hanya seumur Kiai Dahlan. Seperti yang lain-lain. Tapi ketika Kiai Dahlan berharap mudah-mudahan organisasi ini akan hidup selama-lamanya. Karena apa? Ketika Islam ini masih ada, maka dunia ini tidak akan kiamat. Tapi ketika Islam nanti tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjid-masjid dipakai untuk woyo-woyo, tunggu itu akan terjadi bencana besar. Oleh karena itu, peran Muhammadiyah di dalam dakwah ini penting sekali. Islam yang sebenarnya yang harus kita masyarakatkan, mari kita perkuat kembali. Maka di dalam sikapi surah Al-Imran ayat 104 itu sederhana saja. Dan setiap kali beliau juga mengingatkan agar Senin Indonesia merapatkan soft. Ibarat kita ini seperti bangunan yang kokoh, yang ada di ranting, ada yang di cabang daerah sampai dengan wilayah. Sudah tahu Pak Heru dan kawan-kawan. Ya. Jadi kalau kita menyadari sebetulnya tidak ada kata ragu lagi, tidak perlu ada rasa-rasa yang ragu mamang, bimbang. Yang penting yang harus kita yakini bahwa apapun yang ada, apa yang bisa kita gerakkan di Muhammadiyah ini, insya Allah ini adalah bentuk daripada kekuatan dunia iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut terkait dengan majelis lembaga yang saat ini memang memerlukan sengguyung dari Batam Cabang maupun ranting yang paling sekarang ini menjadi trisula kedua setelah dulu trisula yang pertama oleh pimpinan utama dia itu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemudian trisula yang kedua ini adalah setelah memasuki abad yang kedua ini adalah zakat, infak, sedekah, kemudian penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat. Ini sebenarnya identik. Ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat ini hampir sama, tapi beda. Sehingga trisula yang kedua ini menjadi senjata yang harus kita pakai. Kalau perang itu dicakir, dipakai. Bagaimana kita bisa menggalang zakat, infak, sedekah lebih intensif lagi? Kemudian penanggulangan bencana, bagaimana kepedulian kita terhadap kemanusiaan. Ternyata sekarang ini banyak bencana. Setelah MTMC ini ada, ternyata lebih banyak dikenal di dalam menangani kasus-kasus terjadi bencana. Dan pemberdayaan masyarakat ini akan menjadi penopang ketika dua lembaga, dua misi, zakat, infak, sedekah dan penanggulangan bencana, kepedulian terhadap kemanusiaan ini tidak akan kuat kalau masyarakat ini tidak berdaya, utamanya dalam bidang ekonomi. Untuk itu memang memasuki abad kedua ini menjadi sebuah semangat baru. Mari kita sama-sama menjalankan baik di pimpinan daerah, pimpinan cabang maupun yang ranting
tolong ini untuk disemangatkan bahwa zakat infak sedekah ini tidak mungkin akan membuat manusia itu melarat. Kalau kita yakin bahwa berinfaklah, maka Allah juga akan memberikan infak kepada kita. Oleh karena itu, mari di dalam bermuhammadiyah ke depan kita perkuat lagi, terutama penggalangan keuangan, ya, dana yang endingnya insya Allah Muhammadiyah ini akan menjalankan atau menyalurkan sebagaimana mestinya. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang, ya Kak Pak mendadak tiga undang-undang ini. Karena apa? Karena meritnya ketika Muhammadiyah ini dalam memanage, mengelola zakat infak sedekah ini dengan benar, sehingga akan menyuburkan gerakan itu. Hingga kalau ada orang lain yang meri itu ya wajar, karena yakin bahwa ketika kekayaan atau harta yang kita miliki ini kita syukuri, maka Allah akan memberikan kekayaan yang lebih besar lagi. Bagaimana mensyukuri nikmat berupa kekayaan? Tentu dengan berinfak, berzakat, bersedekah. Ya, ini maka menjadi kata kunci kita dalam pergerakan ke depan. Dan mungkin nanti para majelis dan lembaga ketika akan melakukan kajian-kajian tentang program yang jangka pendek, silakan nanti dibicarakan sebaiknya seperti apa. Ada beberapa lembaga majelis yang sudah membuat draft untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini, walaupun yang lain juga belum ada, yang beberapa lembaga yang sampai hari ini belum bisa datang, baik itu konsep yang mau dibicarakan atau personelnya. Tapi saya yakin dengan apa yang ada ini, insya Allah Muhammadiyah tetap bisa berjalan, tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai gerakan di dalam menjunjung tinggi agama Islam dan menggerakkan dakwah melalui Muhammadiyah. Yang terakhir, kami memberikan beberapa hal yang kemarin kita bicarakan di harian, bahwa PDN Sukoharjo ini terus terang memang ada hal-hal yang menghambat gerakan, terutama terkait dengan masalah keuangan. Bahwa sudah selayaknya kita harus terbuka. Maka mengapa Muhammadiyah Sukoharjo ini harus ikut bertanggung jawab di dalam menangani permasalahan amal usaha yang sedang mengalami bencana. Apakah itu penyebabnya dari kesalahan manajemen? Apakah memang karena bencana atau yang lainnya? Yang jelas sekarang ini Muhammadiyah atau PDN Sukoharjo merasa bertanggung jawab semaksimalnya untuk memecahkan problema amal usaha yang ada di Sukoharjo. Lebih jelasnya itu tentang KJKS. Mungkin kalau bapak-bapak ibu ini mendengar KJKS itu yang kuping mana kemak perempeng. Mungkin apa bener? Masih ingin. Tapi bagaimanapun, kalau kita masih menyadari sebagai orang tua, kemudian memiliki anak-anak yang sebejat apapun, dia itu juga amanah kita.
Kalau kita mau mengakui bahwa ini sebuah amanah yang diberikan Allah, tentu tidak kita semenang-menang atau semena-mena terhadapnya. Walaupun anak ini memang betul-betul tidak mau bakti kepada orang tua, tapi bagaimanapun ini adalah sebuah amanah. Mudah-mudahan ada hikmah dari bencana. Kita yakin. Nah, kemudian kalau kita mensikapi bahwa itu sebuah tanggung jawab, yang ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam mengatasi problema KJKS di Sukoharjo ini identik yang terjadi di Karanganyar. Karena manajernya yang di Sukoharjo itu adalah muridnya yang di Karanganyar. Tapi dosen saya di Sukoharjo. Walaupun akhirnya yang gurunya yang berdos dan lebih gede. Ini untungnya, ini untungnya. Di sana itu Karanganyar ini survive, jadi memiliki kemampuan yang cukup sehingga 25M tidak ada pendukung sedikit pun itu dihantar oleh PKU Muhammadiyah Karanganyar. Maka untuk Sukoharjo karena belum memiliki kemampuan seperti Karanganyar tentu mencari orang yang bisa. Kita punya UMS seperti Pak Bambang waktu menjadi rektor itu sebenarnya juga ikut prihatin. Tapi ketika ingin mengatasi problem secara real itu juga agak berani. Nah, kemudian ada sahabat yang ini menjadi wakil ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki jaringan kayak sejenis KSPS, jadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang tersebar di berbagai kota di Jawa dan di luar Jawa, yaitu yang BMT Bus itu ingin menolong apa yang pernah terjadi di Sukoharjo. Jadi, namun yang ada beberapa syarat. Yang penting adalah kepedulian PDM terhadap masalah ini. Beliau mau menolong, tapi dengan syarat PDM harus mau mengawal penyelesaian KJKS. Kalau tidak, ya kembalikan. Tapi kemudian PDM waktu itu yang ditunjuk sebagai orang yang melakukan nego dengan Bus, Pak Wibowo, itu belum menjadi ketua PDM. Dan Mas Irfan pelaku angkatan muda ya waktu itu mengawal nego dengan Bus itu. Nah, di tengah perjalanan PDM ini tidak mau memikirkan segala sesuatu yang menyulitkan itu, akhirnya saya yang ditunjuk untuk mencoba mendekat dengan Bus bagaimana penyelesaian. Kami di UMS pun juga sudah mondar-mandir, tapi untuk meyakinkan kepada UMS itu tidak mudah. Akhirnya Bus tetap mau meneruskan untuk menolong dengan catatan ada kesepakatan PDM. Nah, inilah yang kemudian ketika musda kemarin ternyata Pak Wibowo dan saya harus memegang kendali di PDM. Kami awalnya memang tidak pede atau ya ragu-ragu kalau sampai ini harus dibuka ke cabang-cabang. Nah, tentu ada cabang yang merasa tidak tersentuh asapnya saja, tidak kok sekarang justru disuruh. Nah, ini kadang-kadang ada bagi yang jauh dari Sukoharjo seperti Kartasura, Jakarta ini. Tapi sekarang kita harus punya paradigma baru
karena persoalan ini sudah kita lempar ke pimpinan wilayah. Sehingga kalau Muhammadiyah sudah tidak punya kepedulian terhadap persoalan yang muncul di daerah-daerah tertentu, terus bagaimana? Siapa lagi yang nanti akan menolong? Hanya keyakinan kami, saya dan Pak Wibowo memang komitmen apapun yang kita rasakan walaupun rekoso, insya Allah tetap akan kita upayakan penyelesaian masalah. Jadi kemarin saya lobby dengan Pak Dahlan Rais, terus kemudian Pak Dahlan, saya Pak Wibowo dan teman-teman PDM yang lain untuk mengatasi Sukoharjo itu pun. Nah, sampai dari konsep apa? Kita ini punya sekolahan, Pak, dari TK sampai SMA, SMK. Muridnya pinter, muridnya sekitar 23.000, Pak, kalau kita hitung. Terus kalau saya melihat seperti yang terjadi di Kendal, bahwa siswa itu dibudayakan untuk infak. Sampai ada guru yang dia sudah menyediakan kalau ada anak yang tidak infak. Kenapa tidak infak, ditanya? Saya tidak diberi uang saku, Pak. Nah, ini masukkan. Gurunya itu yang memberi 500 rupiah demroke tiap Jumat. Nah, ternyata dengan hitung-hitungan, kalau nanti betul itu bisa dijalankan, 23.000 siswa itu, kalau 1 bulan bisa berkumpul 4 Jumat, per Jumat 500 rupiah saja, itu sudah kecekel 46 juta. Nah, kemudian guru-guru punya guru berapa? Kita punya guru sekitar 10.000. Wah, keren. Kalau guru yang berjenjang, ada yang PNS, ada yang non-PNS, ini misalnya infak sesasi petang 1000 kabupaten Nopora, sudah dibuat yang paling ini. Ya, akhirnya kita punya dulu ya sudah digunakan oleh Pak. Yang itu kan malah Pak Bambang Setiaji sendiri. Berarti gini, ke 53 sekian. Dan sekarang gini, saya UMS akan memberi subsidi kepada PDM Sukoharjo 10% dari kemampuan ini. Jadi saya tambahkan 53. Dari 53, 10% ada 5.300.000, template-nya menjadi 58 sekian. Dihitung, misalkan berani nyawa berapa waktu. Jadi paling panjang berapa Pak maksimalnya? Dihitung. Nah, ketika ditawari bisnis lagi tak kayak waktu 8 tahun. Ini sesasi setiap bulan harus setor 58 juta. Sing 10% dari UMS. Jadi 53 dengan asumsi setiap Jumat anak-anak kita budayakan infak 500 kilo. Kilo 500. Enteng banget kan? Kerupuk siji Pak. Seminggu kerupuk siji itu berapa? Tapi bagi kita sebuah permasalahan yang besar dan menyelesaikan persoalan yang begitu. Nah, kami mencoba mengundang kepala-kepala sekolah dari MI sampai SMA, SMK. Sudah komitmen, nggih Pak siap samina watona. Neng tekanin mundur itu enggak mampu. Jadi sudah saya awali bulan Maret, Februari Maret itu sudah kita kumpulkan kepala sekolah itu. Samina watona PDM siap. Berbuat baik itu adalah kembali kepada pelakunya. Neng bareng butuh DE setengah tahun ini lebih melebur 10 juta Pak. Setengah tahun dari Februari sampai sekarang bulan September. Tripod gitu. Maka kemarin ada wacana kita mencoba mengajukan lewat wali-wali sekolah,
wali-wali murid kita mengedarkan amplop yang kemarin infak supaya dikembalikan dalam bentuk tertutup. Jadi kalau terbuka awalnya datang terbuka, tapi kembalinya jangan dibuka. Sekolah saya minta bantuannya untuk mengedarkan amplop ini dan jangan sampai dibuka. Itu rahasia. Allah yang akan menyaksikan. Dan ada setelah dibuka sampai bulan, karena umum ini memang untuk Ramadan, jadi untuk meningkatkan prestasi kita di Ramadan sama kita di Ramadan, nanti sebagian infak panjenengan salurkan ke PGN untuk memperkuat dakwahnya Muhammadiyah Sukoharjo. Ada yang setelah dibuka itu satu sekolah itu isinya 2.000-an semua. Infak itu, infak tertutup. Ada yang variasi, ada yang kosong, ada yang 10.000, yang 20.000, ada yang 50, ada yang 1 juta. Saya membuka itu ada sekitar yang 500 itu ada 5, 1 juta ada. Tapi yang kosong ada 2.000 saat sekolah ini ya. Malah ada yang amplop itu tidak dihubungkan, ditandu di sekolahan. Ini sangat ribut ini. Kita sudah janji untuk salina waktu, faktanya seperti ini. Harus kita beri sanksi apa? Oleh karena itu saya kemarin memang berubah ini agak spesial. Muhammadiyah memang tahun ini tidak mendapat APBD, tapi cabang-cabang ada yang dapat. Ada kemarin ada yang minta surat-surat bahwa cabang ini adalah bagian dari PDN, karena yang dipahami oleh kabupaten itu PDN. Siap minta surat saya buatkan. Kemarin ada sisa yang belum tercairkan, suruh mengajukan lagi LPB. Mas Bambang Sahono, IJN dari ayo proposal LPB mengajukan. Nah inilah, tapi itu nanti memang peruntukannya ya untuk LPB, tidak untuk PDN juga. Hanya ini mohon pada para penggabang, ini sudah menjadi keputusan kami PDM harus membuka persoalan ini, dan ternyata dari iuran infak Ramadan itu sudah bisa terkumpul sekitar 200-an juta. 200 juta dari wali-wali yang mengaku Ramadan itu. Nah, itu bisa kami pakai untuk mengangsur 4 kali. Mestinya kami harus sudah mengangsur kalau hari ini November itu 12. Tapi baru 5 kali. Yang pertama itu dari sisa uang sebelum PDM. Jadi sebelum saya dan Pak Yuho sebagai ketua sekretaris itu sudah ada majelis daswe yang mengumpulkan infak itu sekitar hampir 40-an juta. Jadi ditambahin menjadi 1 setoran bulan November. Tapi yang berikutnya sampai hari ini yang dari sponsor itu belum besar. Dan dari infak Ramadan kita sudah nambah 4 kali. Tapi setiap bulan itu kami dikirimi surat tagihan dari UNS. Karena ini sudah diserahkan kepada koperasi AUM untuk mengelola hutang piutang dari AUM. Maka tugasnya ya ngetoken ya kemudian program di pengembalian. Nah ini sampai hari ini memang merasa belum bisa nyetori yang berikutnya, maka nanti mohon bagaimana GIM itu gerakan Pak Muhammadiyah itu mungkin nanti kita minta bantuan pada PCM, terutama sekolah-sekolah ini supaya mengintensifkan infaknya yang walaupun kecil, Pak, 500 kilo itu sudah dapat. Cukup lebih besar juga tidak apa-apa. Dia tidak menutup kemungkinan murid itu bisa ngasih 1 Jumat itu 5.000 atau 1.000 atau 2.000 terserah. Jadi uang-uang receh itu kan ya monggo. Ini saya minta tolong nanti PCM ini bisa menyemarakkan syukur bagi lewat media-media yang lain.
Selain nanti Lajis juga tetap juga mengedarkan, tapi GIM ini juga spesial. Jadi mohon nanti alamatnya khusus untuk GIM Gerakan Infak Muhammadiyah di DGM, dan untuk yang Lajis nanti tetap. Karena Lajis ini peruntukannya jelas, karena sekarang ini sudah ada regulasi baru. Lajis ini juga sudah diaudit, jadi pimpinan pusat itu diaudit oleh tim audit yang profesional. Maka kepada pemilik cabang-cabang ini sampai pada ranting, bahkan sampai jamaah ketika mendapat atau mengumpulkan zakat infak sedekah itu dilaporkan. Dalam satu jamaah misalnya hubungi umroh cekel 100.000, kemudian digunakan sendiri di situ. Tapi tolong itu laporannya dikirim ke Lajis daerah atau melalui kantor layanan di cabang. Karena sekarang ada regulasi baru, di tingkat cabang itu tidak boleh ada Lajis. Cabang itu tidak boleh, jadi harus diganti dengan kantor layanan Lajis PDN Sukoharjo. Jadi itu bukan yang resmi, yang akan diaudit itu dari pusatnya adalah hanya sampai daerah. Cabang-cabang itu hanya merupakan kantor layanan atau ya pembantu Lajis daerah. Mohon ini bagian dari Trisula yang pada abad kedua sudah dimulai. Kemudian nanti di LPB nanti silakan cabang-cabang apabila memiliki akses bagaimana supaya ada penanganan penanggulangan bencana yang ada di wilayahnya, supaya lapor kontak dengan BPBD daerah yang sekarang sudah alhamdulillah memiliki perangkat yang kemarin dapat bantuan perahu. Tapi yang belum tidak punya itu kalau musuhnya, perahu ini dikompol musuhnya kangelan. Harus yang perlu mau konsultasi apa dikuncang ini ngompol mereka. Ini sudah menjadi bagaimana supaya mudah-mudahan nanti Majelis Ekonomi sekarang sudah mendirikan BUMM yang kemarin sudah diresmikan membuka kantor pusatnya di dekatnya Sritek. Nah, BUMM ini tentu akan memiliki mobilisasi yang kuat, terutama harus punya mobil juga. Nah, mobilnya ya salah satunya mobil sing iso ngusung perahu tadi misalnya punya gundul yang representatif. Nanti kalau ada bencana di sana bisa mengambil boxnya apa gundul apa ya. Tapi ini alhamdulillah BUMN ini sudah SK dari Kementerian Kehakiman itu sudah resmi, tinggal kita action ya. Nanti actionnya akan dibahas di majelis-majelis nanti kalau bisa spesial untuk yang ekonomi, monggo apa yang akan dilakukan ke depan. Dan salah satu contoh yang menjadi kebutuhannya adalah permodalan, karena nanti setiap cabang itu harus ada sendiri mas konter apa ya, Suryamu bukan mas. Mati itu enggak melu kan itu Muhammad. Jadi singkatan dari angel sesuai jauh banget, karena nama ini harus didaftarkan secara online. Nama kembarannya nggak diterima. Ya, kalau ada kembarannya jeneng itu dibalikin, harus diganti. Nah, sekarang sudah dapat ada 4-5 komponen nama disingkat menjadi Suryan. Kalau di Karanganyar itu namanya CBI, Cahaya Bumi Intan Pari, karena itu organisasi madani. Dan dulu aku mau pakai Sukoharjo Makmur, aku bisa naik. Kalau Sukoharjo Suka Makmur, aku bisa naik. Nah, ya, akhirnya kembali sudah. Dan monggo nanti
tolong pada PCM setelah acara ini sampai jam 10 nanti kita lakukan pembagian lokasi, bahwa nanti akan dilakukan kajian-kajian khusus yang khusus kepada lembaga dan majelis, dan tolong nanti dikritik dikritik memang ada kekurangan ini, mengkritik saya kepikir-pikir ya, kepikir-pikir loh ya, saya kuatir, mengkritik tapi juga harus disertai solusi. Orang kritik tok ning empuk, ini bisa dilakukan kesuwen gitu. Nanti tolong PDM ini pun juga mau dikritik. Pak, bawa soal nganggo evakan, dan apa sana ini? Jadi kalau dia pas lagi jadi itu stop diri, ini solusi namanya. Ini jangan hanya milik mau oke, tapi tidak memberikan solusi. Mari kita minta apapun, termasuk lembaga-lembaga dan majelis. Kita juga bersyukur alhamdulillah Muhammadiyah ini walaupun kondisinya seperti ini masih mendapat kepercayaan. Kemarin di Inter mendapat wakaf seluas 2000 meter. Ini untuk makam yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kemudian di Baki ada tambahan ya sekarang. Jadi kita ini sebenarnya mendapat kepercayaan Muhammadiyah ini untuk menjadi penerima wakaf. Namun monggo nyuwun tulung segera diurus. Karena kalau tidak diurus nanti diurusi wong ya. Ya pengalaman ini di Sukoharjo Kota diberi tanah, gue tak nggunen gawe masjid, tak pasrahin yang Muhammadiyah. Silakan nanti segera diurus. Nah ternyata setelah masjid tadi gede, mau diurus wakafnya ke BPN itu dijegal wong. Oh iya ada. Harusnya ke Muhammadiyah jadi kok iso ini biar diceritakan oleh Pak Safi, Badan Wakaf, lembaga akan menjelaskan supaya nanti para teman-teman yang ada di cabang tolong diinventarisir dan segera diurus. Sing wakaf sudah tidak ada, surat wakafnya juga sudah ada, tapi kenapa justru setelah diproses di BPN kok bisa berganti? Wah ini main-main ini. Orang ngerti masyarakat ibu pensiun, masyarakat orang sare, tapi kok yang wani-wani ini. Dia mau alam, yang belum terlanjur maupun nanti disikapi dengan sungguh-sungguh dan bijaksana dan secepatnya. Dan sampai ketika sudah diberi wakaf kemudian biarkan saja, nanti akhirnya akan hilang. Bahkan yang sudah melek-melek dikelola oleh Muhammadiyah saja kadang-kadang direbut. Di tempat saya di Blimbing, tapi bukan masuk Blimbing itu, Klumprik. Dulu yang mendirikan masjid itu orang-orang Muhammadiyah, karena itu sudah almarhum, yang terakhir tidak ada yang murid dari Muhammadiyah ini direbut kan. Jadi wow terus ya. Malu. Ya inilah mudah-mudahan yang kehadiran kami selaku tim Urba ini memang untuk seorang Mas Narno itu menyerap aspirasi kayaknya. Tapi Mas Narno tidak menyerap aspirasi, ini memberikan aspirasi. Kontrol saya dikiai kono-kono. Aku belum tahu dikiai. Untuk Mas Narno nanti boleh bisa memberikan apa yang kira-kira terbaik buat Muhammadiyah. Untuk alhamdulillah mungkin dari cabang-cabang juga sudah ada yang boleh mati peran
orang jiwan kita ini yang ada di DPR yang betul-betul menjadi memang sebenarnya Muhammadiyah ini yang Pak Narul secara organisatoris, secara administratif itu tidak ada, tapi di dalam fitohnya adalah pedoman landasan gerak Muhammadiyah ini kita bahwa harus memberikan pembinaan kepada partai-partai yang memang dulu pernah dirintis berdirinya oleh Muhammadiyah, dibina oleh gelem. Bagaimana supaya mereka sadar bahwa Muhammadiyah ini kepengen menjaga NKRI yang harga mati ini betul-betul harus melalui saluran politik dan saluran masyarakat. Nah, saluran politik tentu mesti orang-orang yang memang bisa membawa aspirasi Muhammadiyah, bahwa kunci dari cita-cita Muhammadiyah itu akan menciptakan Indonesia yang bahagia, walaupun kufur, cita-cita Pak Saluddin itu lagi. Tapi syaratnya untuk menjadi negara yang bahagia walaupun kufur itu walau anak halal amanu wa taqau. Konsep revolusi mental itu tidak ada amanu wa taqaunya, tidak mungkin terjadi sejarah negara ini. Maka Muhammadiyah kita komitmen ikut berkorong revolusi mental itu sudah sejak sebelum merdeka. Muhammadiyah sudah bagaimana menjadi penduduk yang iman dan takwa ini adalah menjadi tujuan setiap waktu, setiap evaluasi bisa atau belum, sehingga cita-cita menjadi negara bahagia itu bisa tercapai manakala ini tidak terpenuhi syarat untuk masyarakat yang iman dan takwa. Kalau belum ya mau barang. Demikian yang saya sampaikan, 1 jam sudah kami berikan pengantar dan visi misi kami untuk datang di Dubai ini adalah untuk penguatan di dalam gerak langkah Muhammadiyah di semua lini, di semua sektor, di semua aspek kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian nanti tolong yang masih lembaga bisa berkumpul membuat teknisi tersebut. Kemudian kami dari organisasi dari PJM Pengurus Harian bersama-sama PCM yang rawuh nanti kita juga mengelompok sendiri, mungkin ada kritik saran yang bisa kami terima. Bila yuka hidayah, Allahu Akbar.